Bab 131. Isabel tidak lagi mengejar pertanyaan antara Andika dan Jessica. Ravindra juga tidak mengatakan apa-apa. Setelah cukup beristirahat, Ravindra membawa Isabel dan Dewi pulang ke rumah. Ini kali pertamanya dia menginjakkan kaki kepada tempat kehidupan menantu perempuannya. Pada saat Dewi menginjakkan kakinya di depan villa, seluruh tubuhnya merasa jika dia sedang di dalam mimpi. Begitu sampai di depan pintu, Bibi Narti sudah menerima pesan sedari awal, membuka pintu dengan senang hati. "Tuan muda, Nyonya Dewi, selamat datang." Dewi merasa begitu terkejut. "Ibu, ini adalah Bibi Narti, orang yang khusus mengurusi permasalahan pembantu. Ini adalah manajer rumah, mengurusi pembantu lelaki dan hal lainnya yang berkaitan dengan rumah." Isabel memperkenalkan Bibi Narti dan manajer rumah kepada Dewi. Manajer rumah dengan penuh hormat memberikan salam. "Nyonya Dewi, selamat datang." Dewi seperti sedang bermimpi. Meskipun Dewi mengetahui jika keluarga Kitadara memiliki banyak uang, tetapi sama sekali tidak pernah menyangka jika keluarga Kitadara memiliki begitu banyak uang sampai memiliki tempat seperti ini. Harus tahu, ini hanyalah villa cadangan, bukan rumah Kitadara sesungguhnya. Rumah asli Kitadara barulah pembuktian kekuasaan dan tingkat kesungguhannya. Ravindra saat ini masih belum menerima seluruh harta keluarga Ravindra. Maka dari itu, masih boleh tinggal di luar. Menunggu hingga suatu hari, Ravindra menjadi ketua umum perusahaan Kitadara. Maka dia harus kembali ke kediaman Kitadara sesungguhnya. Pada saat makan malam, para koki mengikuti selera Dewi, mempersiapkan semua makanan yang sangat wangi di atas meja. Isabel karena mengetahui Dewi akan datang, maka dari itu dengan sendirinya merasa begitu bahagia. Hanya dengan Isabel bahagia, maka secara sendirinya Ravindra juga akan merasa bahagia. Maka dari itu, makan malam kali ini ketiga orang itu merasa sangat bahagia. Malam hari pada saat beristirahat, Isabel membawa Dewi sampai ke kamarnya dan memberitahu kepada dirinya menggunakan alat di sini. Dewi menarik tangan Isabel membawanya duduk di atas sofa. Tidak bisa menahan dan berkata, "Dahulu aku hanya tahu kalau kamu terjatuh, tetapi tidak tahu kemana kamu terjatuh. Sekarang ibu akhirnya bisa merasa tenang." "Ibu." Isabel tersenyum ringan melihat ke arah Dewi. "Untuk apa mengatakan hal ini?" "Benar, Isabel. 2 hari lalu bukankah kamu mengirimi uang atas namaku? Dari mana kamu datangnya begitu banyak uang?" Dewi menatap Isabel tidak tenang. "Kamu tidak baik-baik melewati hari dengan Ravindra. Mengirimiku uang untuk apa? Uang ini aku tidak menggunakannya. Kamu tariklah kembali." Isabel dengan segera membuat gerakan tidak apa-apa, dengan ringan memberi penjelasan. "Ibu, uang ini datang dari angpau yang diberikan oleh Ravindra. Memberi untuk ibu.
Ibu mempergunakan jangan memperdulikan aku. Ibu juga sudah bisa melihat jika keluarga Kitadara tidak akan membuatku bangkrut. Keinginan dia meninggalkan keluarga Kitadara sebaiknya tidak ia beritahu kepada ibunya. Melihat ibunya yang seperti ini, sepertinya merasa begitu puas dengan Ravindra sebagai menantunya. Jika dia ingin pergi meninggalkan, takutnya ibunya tidak akan memberinya dengan mudah. Sudahlah, satu langkah menghitung satu. Uang ini semua didatangkan dari permainan dan angpau yang diberikan oleh Ravindra. Dikatakan lagi, dia sengaja mengalah. Sejak mereka berdua bergabung dalam grup asisten, Ravindra akan beberapa kali membagikan angpau. Begitu asisten melihat, mereka semua akan memberikan untuk nyonya mereka yang mengambilnya. Terlebih lagi, para asisten satu-satu berpura-pura seperti orang tuli dan bisu. Berpura-pura tidak melihat. Asisten Isabel Wawat juga berada di dalam grup. Setiap kali melihat Presdir memberikan angpau, akan segera memberitahukan kepada Isabel. Isabel beberapa hari ini bermain menerima angpau juga merasa begitu heran. Tidak ada pekerjaan di dalam grup bersama-sama berebut angpau dengan yang lainnya. Maka dari itu, perlahan-lahan dia sudah bisa mengumpulkan uang hingga beberapa puluh juta. Mendengar perkataan Isabel, Dewi baru bisa menjadi lebih tenang. Dewi berkata, "Isabel, menjadi orang harus mengerti membalas kebaikan orang. Meskipun dirimu begitu tiba-tiba menikah dengan Ravindra, tetapi ibu juga tidak mengetahui mengapa kamu berpisah dengan Andika. Lalu sekarang kamu sudah bersama dengan Ravindra. Tidak peduli bagaimanapun anak di perutmu sudah begini besar. Maka baik-baiklah melewati hari bersama Ravindra. Ravindra anak ini aku melihatnya sudah merasa suka. Selain kaya dan tinggi, dia juga memperlakukanmu dengan baik. Masih meminta apa? Masih mengingatkan dahulu dirimu mengatakan apa kepada ibu. Emas mudah dicari, pasangan susah ditemukan." Isabel membuka mulutnya, tidak tahu harus mengatakan apa. Sekarang ibunya merasa begitu puas kepada Ravindra. Jika dirinya saat ini berkata hal buruk mengenai Ravindra, takutnya ibunya akan menyalahkan dirinya. "Ah, dia terlalu tampan." Inilah yang susah dikatakan. Dan ada lagi hal yang terjadi hari ini, jika bukan karena Ravindra, hasilnya... Sudahlah, tidak bicara lagi. Kamu harus sendiri sudah cukup. Dewi memukul ringan bahu Isabel, tersenyum penuh cinta kasih. "Ibu hanya ingin kamu bahagia. Tidak perlu hal lain lagi. Aku akan bahagia, Bu." Isabel tersenyum. "Bu, beristirahatlah. Besok aku akan membawamu bermain. Ravindra sudah memberikanmu begitu banyak kartu VIP. Berkata ingin berbakti kepada ibu mertua. Anak ini..." Dewi juga tersenyum, merasa sangat puas kepada Ravindra. Pada saat kembali ke kamarnya, Ravindra sudah selesai mandi dan berbaring di atas kasur membaca buku. Isabel juga pergi membilas tubuhnya. Hal yang terjadi pada pagi hari setelah semua dikeluarkan dari otaknya,
Dia baru keluar dari dalam kamar mandi. Isabel baru menyadari Ravindra sedang melihat bukunya, merupakan buku yang diberikan saja kepada Vincent. "Apakah kamu juga menyukai buku ini?" Isabel tidak bisa menahan untuk bertanya. "Tidak juga, hanya melihat sepertinya kamu begitu menyukai buku ini." Ravindra menutup buku tersebut dan menaruhnya. Tidak tahu kenapa, di dalam buku terdapat begitu banyak tulisan, dan semua bisa menggodaku. Sangat misterius, benar tidak? Isabel juga berbaring, mengulurkan tangan mengambil buku tersebut. Tetapi tidak membukanya, melanjutkan berkata, "Tidak tahu kenapa, meskipun buku ini diberikan saja kepada Vincent, tetapi aku selalu merasakan terdapat suatu perkataan yang ditunjukkan kepadaku. Aku juga tidak tahu mengapa bisa merasakan hal seperti ini." "Jangan memikirkan begitu banyak, istirahatlah lebih awal." Mata Ravindra berbinar menatap perut Isabel. Isabel terdiam. "Kemari, aku ingin mengatakan kepada anak kita selamat malam." Mengelurkan tangannya mengelus lembut perut Isabel. Dan anak di dalam perut Isabel seperti bisa merasakan. Dengan bahagia membalikan badannya, lalu tanpa aba-aba menendang tangan Ravindra. Isabel dan Ravindra pun tertawa bersama. Anak mereka sungguh mengikuti mereka. Satu malam yang baik. Hari kedua pada saat bangun, Isabel mengambil jam di atas kepalanya melihat jika waktu sudah menunjukkan pukul 8. Tidak perlu dikatakan, pada saat ini Ravindra pasti sudah pergi bekerja. Apakah ibunya sudah bangun? Semenjak dia dalam masa hamil, dia menjadi semakin bisa tidur. Begitu Isabel terbangun, asisten dengan segera mengetuk pintu masuk membantu Isabel memilih pakaian hari ini. Isabel berkata, "Hari ini aku ingin pergi berbelanja dengan ibu. Maka dari itu, baju dan sepatu pilihlah yang lebih mudah. Tidak perlu begitu rumit. Untuk jam tangan, pilihlah Patek Philippe. Dan aku mengingat terdapat satu set pakaian bernama Clem. Digabungkan dengan jam tangan Patek Philippe, harusnya warnanya lebih cocok." "Baik, Nyonya." Asisten segera mengeluarkan baju dan jam tangan tersebut. Karena Isabel akan memakai jam tangan yang dia sukai selama beberapa kali, maka dari itu manajer akan memperbaruinya sedikit lebih lambat. Setelah Isabel selesai mandi, mengganti bajunya, kakinya dengan ringan menurunkan tangga. Begitu menuruni tangga, pembantu wanita sudah mengantarkan susu di hadapan Isabel. Isabel karena sudah terbiasa minum 2 teguk susu, lalu bertanya, "Di mana ibuku?" "Nyonya Dewi sedang melihat bunga," pembantu wanita menjawab. "Nyonya Dewi sepertinya sangat menyukai bunga tersebut. Apakah ia sudah makan?" Isabel kembali mengatakan, "Sudah selesai makan, Nyonya. Apakah sarapan Anda sudah boleh dihidangkan?" Pembantu wanita meneruskan pertanyaan. "Iya, hidangkanlah. Tidak perlu terlalu repot. Seadanya saja cukup. Nanti diberitahukanlah kepada supir. Kami ingin pergi, makan siang tidak perlu disiapkan. Kami akan makan siang di luar. Ingin beritahu manajer rumah untuk memberitahu Nando."
Isabel menjawab, "Baik, Nyonya." Pembantu itu mengundurkan dirinya. Isabel dengan bahagia menyelesaikan makan paginya membawa Dewi pergi meninggalkan. Begitu Ravindra menerima laporan, sama sekali tidak bisa menahan senyumannya. Oh my God, hal seperti ini sama sekali tidak pernah terjadi dahulu. Jika dahulu, maka seluruh manajer pasti akan tamat. Hari ini sebenarnya terjadi hal begitu bahagia seperti apa? Tentu saja, selain Nando dan beberapa orang lainnya, orang lain meskipun berpikir begitu keras juga masih tetap tidak bisa menemukan alasannya. Isabel membawa Dewi merasakan kehidupan di sini. Dewi begitu melihat toko yang didekorasi begitu indah, sekejap saja merasa begitu ragu. Isabel, apakah kita benar-benar ingin masuk? Toko ini begitu bagus. Sepertinya pasti akan sangat mahal. Ibu, bukankah aku sudah memberitahumu? Kartu VIP ini sudah terisi. Kita hanya perlu memperdulikan menghamburkannya. Jika uang ini tidak cukup, maka tinggal menjual mobil kita itu. Isabel sengaja mengatakan untuk bercanda. Terlebih mobil Ravindra begitu banyak, dan mobil yang diberikan untukku ada begitu banyak. Dewi juga ikut tertawa. Benar, menantunya begitu banyak uang. Kedua orang tersebut tertawa berjalan masuk. Tempat ini bagaimana bisa ada tas yang begitu kumuh? Ini bukankah menurunkan standar kita? Suara yang sangat tidak enak terdengar dari belakang tubuh mereka. Tubuh Dewi menegang, sudah berpikir untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Isabel menahan tangan Dewi, melanjutkan maju ke depan. Dia tidak akan membiarkan orang memukul wajah ibunya. Suara di belakang masih melanjutkan perkataannya. Aku katakan, kami merupakan setiap tahun melayani kartu VIP yang berisi puluhan juta. Tempat ini, apakah bisa dimasuki begitu saja oleh orang desa?